Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Umar Syahid, lalu ada Dewi Oktaviani, dan saya sendiri Alifia Angel Auradisa akan mempresentasikan tentang jurnalistik dan pers yaitu pada materi ke-1. Nah, di dalam materi ini kita akan membahas tentang pengertian, sejarah, falsafah, fungsi tentang jurnalistik dan pers itu sendiri. Nah, yang pertama ada pengertian jurnalistik dan pers. Di sini ada perbedaan antara jurnalistik dan pers. Jadi dalam pandangan awam, jurnalistik dan pers itu seolah sama, padahal sesungguhnya tidak. Jurnalistik merujuk pada proses kegiatan, sedangkan pers berhubungan dengan media. Dengan demikian, jurnalistik berarti proses kegiatan mencari, menggali, mengumpulkan, mengolah, memuat, dan menyebarkan berita melalui media berkala pers kepada halayak seluas-luasnya dengan secepat-cepatnya. Kemudian ada sejarah jurnalistik dan pers yang akan dibacakan oleh rekan saya kepada Dewi Oktaviani. Persilahkan. Sejarah jurnalistik dan pers. Menurut Bill Kovacs dan Tom Rosenstiel mencatat bahwa pada akhir abad pertengahan, berita dalam bentuk lagu dan cerita dalam balada-balada yang disenandungkan pengamen keliling. Apa yang mungkin dianggap sebagai jurnalisme modern mulai muncul pada awal abad ke-17 dan betul-betul lahir dari perbincang di tempat publik, seperti kafe di Inggris dan kedai minuman di Amerika Serikat. Surat kabar di Inggris berawal dari merangkum percakapan di kafe-kafe dan dicetak secara sederhana di atas kertas. Pada sumber lain dikatakan terbit surat edaran yang bernama Akta Diurna di Romawi pada tahun 59 sebelum Masehi, yang terbit setiap hari dan menyajikan peristiwa sosial politik. Selanjutnya tahun 1450 Johannes Gutenberg di kota Mainz, Jerman membuat mesin cetak yang pertama kali di dunia. Dengan mesin cetak itu muncul surat kabar di berbagai kota di Eropa. Adapun falsafah jurnalistik dan pers. Falsafah dalam bahasa Inggris prinsip-prinsip untuk dijadikan pedoman dalam menangani urusan-urusan praktis. Falsafah jurnalistik disusun berdasarkan sistem politik yang dianut oleh masyarakat di mana jurnalistik yang bersangkutan hidup. Falsafah jurnalistik yang dianut bangsa Amerika yang liberalistik berlainan dengan falsafah yang dianut oleh Cina yang bersifat komunitis sebelum negara tersebut dilebur menjadi Rusia. Falsafah yang dianut Indonesia yang sistem politiknya demokratis berlainan dengan falsafah yang dianut oleh Myanmar dan militaritis. Tahun 1980 muncul teori tentang tanggung jawab sosial dalam komunikasi massa yang dipelopori oleh Rivers, Scrum, dan Christians yang berprinsipnya sama mewakili pandangan Barat yang pada dasarnya mengembangkan 3 cara dalam mengaitkan pers dan masyarakat. Cara tersebut masing-masing melibatkan definisi yang berlainan tentang manusia, negara, kebenaran, dan perilaku moral. Siebert bermasyarakat. Asumsi dasar mereka adalah pers selalu mengambil bentuk dan warna struktur sosial dan politik di mana ia beroperasi. Dan berdasarkan sistem-sistem sosial dan politik yang berlaku di dunia pada waktu itu. Maka dikembangkanlah 4 teori tentang pers. Ketika kebebasan politik, agama, dan ekonomi semakin tumbuh bersamaan dengan tumbuhnya pencerahan, maka tumbuh pula tuntutan akan perlunya kebebasan pers. Maka lahirlah teori baru, yaitu libertarian teori atau teori pers bebas yang mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dalam teori ini, manusia dipandang sebagai makhluk rasional yang dapat membedakan antara yang benar dan yang tidak benar. Pers harus pula menjadi mitra dalam upaya pencarian kebenaran dan bukan sebagai alat pemerintah. Dalam upaya mencari kebenaran, semua gagasan harus memiliki kesempatan yang sama untuk dikembangkan sehingga yang benar dan dapat dipercaya akan bertahan, sedangkan yang sebaliknya akan lenyap. Selanjutnya akan dibacakan oleh Umar. Selanjutnya yang keempat ada fungsi jurnalistik dan pers. Menurut Zainuddin MH dalam bukunya The Journalist, fungsi pers ada 4. Yang pertama, fungsi informasi.
Dengan adanya pers, berbagai informasi bisa diliput dan disiarkan, baik melalui media cetak ataupun media elektronik dan internet. Yang kedua, fungsi pendidikan. Memberikan pendidikan kepada khalayak dengan berbagi informasi melalui media massa yang mengandung nilai-nilai edukatif, sehingga pengetahuan khalayak akan bertambah setelah menerima informasi dari media massa. Lanjut. Yang ketiga ada fungsi hiburan. Fungsi ini sangat terasa di media elektronik seperti televisi dan radio. Tayangan dari media tersebut bisa membuat khalayak atau penonton fungsi ini terutama sebagai alat kontrol sosial dalam kehidupan masyarakat dan negara. Pers dianggap sebagai pilar keempat sebuah negara yang bertugas mengawasi jalannya negara. Sedangkan menurut A.S. Haris Semandiri ya dalam buku Jurnalistik Indonesia, fungsi pers ada 5. Yang pertama, fungsi informasi. Menyampaikan informasi secepat-cepatnya kepada masyarakat yang seluas-luasnya. Setiap informasi yang disampaikan harus memenuhi kriteria dasar aktual, akurat, faktual, menarik, atau penting, benar, jujur, berimbang, manfaat, dan etis. Yang kedua ada fungsi edukasi. Informasi yang disebarkan hendaknya dalam rangka mendidik. Menurut kelompok pers adalah watcher, teacher, forum, pengamat, guru, dan forum. Pers bertanggung jawab mewariskan dan menanamkan nilai-nilai ilmu beragama dan kehidupan. Yang ketiga ada fungsi edukasi. Pers merupakan pilar keempat demokrasi setelah legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pers bertugas untuk mengawasi dan mengkontrol ketiga kekuasaan itu agar tidak menjadi korup dan absolut. Yang keempat ada fungsi rekreasi atau hiburan. Pers harus mampu memerankan dirinya sebagai wahana rekreasi yang menyenangkan, sekaligus yang menyehatkan bagi semua lapisan masyarakat. Semua tayangan atau materi hiburan dari pers seharusnya tidak bersifat negatif dan destruktif. Yang kelima ada fungsi mediasi. Mediasi artinya penghubung atau fasilitator. Dengan fungsi ini, pers mampu menghubungkan tempat yang satu dengan tempat yang lainnya. Peristiwa yang satu dengan peristiwa lain, orang dengan peristiwa, atau orang satu dengan orang yang lainnya pada saat yang sama. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Itu saja paparan materi presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.